Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Mendapatkan hidayah Allah Azza wa Jalla, inilah nikmat terbesar yang Allah berikan kepada seorang hamba. Tidak ada satupun kenikmatan yang lebih besar yang pernah Allah berikan kepada seorang hamba daripada nikmat hidayah. Sebab hidayah adalah jaminan keselamatan. Jaminan keselamatan dari semua kejelekan, semua musibah dan malapetaka, dan azab Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, kita diharuskan dan diwajibkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk selalu berdoa memohon hidayah. Sebagaimana yang selalu kita baca dalam salat kita, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kami hidayah ke jalan yang lurus. Wajib untuk selalu kita baca. Kita minta, kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla agar diberikan hidayah ke jalan yang lurus. Apa yang dimaksudkan dengan jalan yang lurus di sini? Maka ulama salaf menafsirkan yang dimaksud dengan jalan yang lurus adalah Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang dimaksud dengan hidayah kepada jalan yang lurus, yaitu mengikuti Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada kita, apabila kita berpegang teguh dengan dua peninggalan beliau ini, maka kita tidak akan tersesat. Taraktu fikum amrayni, dalam hadis yang masyhur, aku tinggalkan untuk kalian dua perkara. Ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitab Allah wa sunnat rasulih. Kalau kalian masih berpegang teguh dengan keduanya, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Artinya kalian akan selalu berada di atas hidayah, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tapi sudah cukupkah Al-Quran dan sunnah? Masih ada lanjutan ayat. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang engkau berikan kenikmatan. Siapa yang dimaksud orang-orang yang Allah berikan kenikmatan, jemaah sekalian? Maka di dalam Al-Quran Allah telah menafsirkannya, dan ulama salaf juga menjelaskan maknanya. Dalam Al-Quran di surat An-Nisa, Allah Azza wa Jalla memberikan penafsiran. Yang dimaksud orang-orang yang Allah berikan kenikmatan. Minal ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Orang-orang yang Allah berikan kenikmatan itu ada 4. Yang pertama para nabi,
Yang kedua siddiqin, yang ketiga syuhada, dan yang keempat salihin, orang-orang soleh. Dan jemaah sekalian, dari 4 golongan ini, maka golongan yang pertama para nabi, nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang paling afdal, nabi yang paling dicintai oleh Allah. Sedangkan yang dimaksud dengan as-siddiqin adalah orang-orang yang membenarkan para nabi, yaitu para ulama. Syuhada, orang-orang yang mati syahid di medan jihad, dalam jihad yang syar'i, bukan seperti jihad yang dilakukan oleh para teroris, bukan. Dan as-salihin, orang-orang yang soleh adalah orang-orang yang melakukan amalan yang terpenuhi padanya 2 syarat. Syarat yang pertama ikhlas karena Allah, dan syarat yang kedua ittiba, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan 3 sifat ini, siddiqin, syuhada, dan solihin, semuanya ada pada para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu ulama salaf juga menafsirkan yang dimaksud dengan orang-orang yang Allah berikan kenikmatan adalah Abu Bakar, Umar, dan seluruh sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang dimaksud dengan siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang Allah yang Engkau berikan kenikmatan kepada mereka adalah para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sendiri, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan para sahabat beliau radhiyallahu anhum ajmain. Berarti hidayah yang setiap hari kita minta adalah Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan pemahaman dan pengamalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Oleh karena itu, di dalam hadis tentang perpecahan umat yang masyhur, kita sering mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa sataftariqu ummati ala 73 firqah, kulluha fin nari illa wahidah, ma ana alaihi wa ashabi." Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya di neraka kecuali 1, yaitu yang mengikuti aku dan para sahabatku. Inilah jemaah sekalian yang dimaksud dengan hidayah. Subhanallah, ini setiap hari yang diminta oleh setiap umat Islam dalam sholatnya. Sudahkah mereka sadari itu yang mereka minta? Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan Al-Quran dan Sunnah. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang Engkau berikan kenikmatan, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau radhiyallahu anhum ajmain. Inilah yang dimaksud dengan hidayah, yang selalu kita minta kepada Allah. Setiap hari kita berdoa memohon hidayah kepada Allah. Ulama juga menjelaskan makna hidayah yang kita minta di sini juga mencakup al-hidayatu ila ilmin wal hidayatu ila amalin. Hidayah kepada ilmu dan hidayah kepada amalan. Jadi pembahasan kita yang pertama tadi, apa itu hidayah? Yang kedua, yang pertama apa itu hidayah dan urgensinya. Kita harus selalu memohon hidayah agar kita selamat dari kesesatan. Yang kedua, pembagian hidayah. Pembagian hidayah, macam-macam hidayah dibagi oleh para ulama dari berbagai sudut pandang. Sudut pandang yang pertama dilihat dari sisi ilmu dan amalan, maka terbagi 2. Hidayah kepada ilmu dan hidayah kepada amalan. Diistilahkan juga para ulama dengan yang pertama, hidayah al-irsyad wal bayan. Ini istilah lain. Hidayatul irsyad wal bayan. Hidayah berupa bimbingan dan penjelasan. Yang kedua, al-hidayatut taufiq was sadad. Hidayah
berupa taufik dan as-sadad, yaitu Allah tunjukkan, Allah mampukan untuk beramal. Iya. Jadi ini dua macam hidayah. Hidayah kepada ilmu, yaitu kita pelajari. Kemudian hidayah kepada amalan, yaitu taufik dari Allah, agar kita bisa mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari. Maka jemaah sekalian, ini juga tercakup di dalam doa kita dalam surat Al-Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai, bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Siapa orang-orang yang Allah murkai? Orang-orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Pemimpin mereka adalah orang-orang Yahudi. Dan orang-orang yang dimurkai dan orang-orang yang sesat adalah orang-orang yang beramal tanpa ilmu. Pemimpin mereka adalah Nasrani. Jadi ini pun yang kita minta kepada Allah, agar kita diberikan ilmu, diberikan hidayah kepada ilmu dan amalan sekaligus. Karena berapa banyak orang mengetahui ilmu tapi tidak beramal. Dia sudah dapat ilmunya, Allah mudahkan dia menuntut ilmu, tapi dia tidak amalkan. Maka dia menjadi orang yang dimurkai, bukan orang yang diberi kenikmatan. Bukan orang yang mendapatkan hidayah, malah menjadi orang yang dimurkai. Sebaliknya, beramal tanpa ilmu, tersesat. Ini pembagian hidayah yang pertama. Pembagian hidayah yang kedua, bahwa hidayah itu terbagi menjadi al-hidayatu ilal Islam wal hidayatu fil Islam. Hidayah kepada Islam dan hidayah di dalam Islam. Apa artinya hidayah kepada Islam? Hidayah kepada tauhid. Apa artinya hidayah di dalam Islam? Hidayah kepada sunnah. Dan dua-duanya penting. Dua-duanya sangat penting. Sampai-sampai tabi'in yang mulia Abul Aliyah rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, la adri ayya ni'mataini a'zam an hadani lil Islam wa alla yaj'alani haruriya. Aku tidak tahu nikmat manakah yang lebih besar, Allah berikan aku hidayah masuk Islam, ataukah Allah tidak menjadikan aku pengikut Khawarij. Perhatikan jemaah sekalian, bagaimana pandangan ulama salaf, bahayanya golongan Khawarij, golongan teroris yang berjihad tapi dengan melakukan aksi-aksi teror. Itu jihad yang palsu. Melakukan aksi-aksi terorisme mengatasnamakan jihad dan perjuangan Islam. Itu jihad bukan di jalan Allah, melainkan di jalan syaitan. Mereka adalah golongan sesat pertama sekali, dan disebut golongan ahlul bid'ah yang pertama. Namanya golongan Khawarij. Jadi munculnya terorisme itu sebab utamanya adalah bid'ah. Tetapi ada sebagian orang yang gak senang bid'ahnya dikritik, malah diputarbalikan kenyataan. Katanya teroris itu yang suka membid'ahkan. Diputarbalikan kenyataan. Justru bid'ah itulah akar terorisme. Namanya bid'ah Khawarij. Itulah bid'ah pertama di dalam Islam. Atau orang-orang yang masih mengaku muslim yang berbuat bid'ah pertama sekali. Maka tabi'in yang mulia, beliau ini Abul Aliyah, sebenarnya beliau sudah hidup sejak masa Nabi SAW, tapi baru masuk Islam setelah Nabi SAW wafat. Maka beliau pernah berkata, aku tidak tahu nikmat mana yang lebih besar, Allah jadikan aku seorang muslim, mendapatkan hidayah kepada tauhid, meninggalkan syirik, ataukah Allah tidak menjadikan aku pengikut golongan Khawarij. Ketika itu baru ada satu golongan ahlul bid'ah ketika beliau mengatakan ini. Artinya ini dua-duanya berbahaya. Menjadi musyrik berbahaya,
menjadi ahlul bid'ah berbahaya. Karena bid'ah itu juga bisa mengantarkan kepada kesyirikan dan kekufuran. Rasulullah SAW telah bersabda tentang khawarij, yamrukuna minad din muruqas sahmi minar ramiyah. Mereka keluar dari agama seperti anak panah yang menembus buruannya. Jadi perbuatan bid'ah itu juga bisa mengantarkan kepada kesyirikan dan kekufuran. Sehingga sahabat atau tabi'in yang mulia ini memandang betapa bahayanya bid'ahnya khawarij tersebut. Jadi ini pembagian yang kedua. Kemudian jemaah sekalian, juga tercakup dalam makna hidayah adalah istiqamah. Istiqamah di atas hidayah sampai kita berpisah dengan kehidupan dunia ini. Dan yang dimaksud dengan orang yang istiqamah adalah yang mengamalkan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW sesuai pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau tidak, dia bukan orang istiqamah. Dia bukan orang yang istiqamah. Kalau dia tidak mengamalkan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW sesuai pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu mengikuti pemahaman para sahabat Nabi Muhammad SAW. Baik, inilah jemaah sekalian yang dimaksud dengan hidayah. Dan betapa pentingnya hidayah dalam kehidupan kita. Oleh karena itu jemaah sekalian, hidayah ini betul-betul harus kita jaga. Jangan sampai hidayah yang telah kita dapatkan menjadi hilang. Atau hidayah yang seharusnya kita kejar terhalang. Maka berikut ini akan kita bahas 10 penghalang dan penghilang hidayah. 10 penghalang dan penghilang hidayah. Yang pertama, dosa kesyirikan dan kekafiran. Inilah penghalang dan penghilang hidayah yang paling berbahaya, yang terbesar. Melakukan dosa kesyirikan dan kekufuran. Sebagaimana telah Allah ingatkan dalam surat Al-An'am ayat 82. Allah Azza wa Jalla berfirman, Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan iman mereka dengan kezaliman sedikit pun, maka mereka itulah orang-orang yang akan dianugerahkan 2 nikmat terbesar. Pertama, nikmat keamanan, yaitu aman dari azab Allah. Yang kedua, nikmat hidayah. Siapa yang Allah akan berikan nikmat hidayah ini? Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan iman mereka dengan kezaliman sedikit pun. Apa yang dimaksud dengan kezaliman dalam ayat ini? Kesyirikan dan kekufuran. Bukan semua bentuk kezaliman. Sebab kezaliman itu ada 3. Yang pertama, zulmul insani nafsahu, kezaliman seseorang terhadap dirinya. Apa artinya? Semua perbuatan dosa yang dia kerjakan. Yang kedua, zulmul insani ghairahu, kezaliman seseorang terhadap orang lain. Ini lebih besar lagi dosanya dibandingkan yang pertama. Dan yang ketiga, azlamu zulm, kezaliman terbesar. Itulah kesyirikan dan kekafiran. Dan jemaah sekalian, ketika turun ayat ini, para sahabat mengira yang mendapatkan hidayah dan nikmat keamanan hanya orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan iman mereka dengan dosa apapun. Makanya dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Ibnu Mas'ud mengatakan ketika turun ayat ini memberatkan para sahabat. Sampai-sampai mereka mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkata, "Ya Rasulullah, ayyuna la yadhlimu nafsahu." Wahai Rasulullah, siapa di antara kami yang tidak menzolimi dirinya sendiri? Artinya kalau begitu enggak ada dong orang yang betul-betul beriman. Karena Allah katakan dalam ayat ini, orang beriman itu tidak mencampurkan iman mereka dengan kezaliman sedikit pun. Kalau begitu enggak ada dong orang beriman. Tidak ada yang mendapatkan keamanan dan hidayah. Sebab setiap kami sering terjerumus dalam perbuatan dosa. Baik itu dosa kecil maupun dosa besar.
Maka Nabi SAW kemudian meluruskan pemahaman mereka. Inilah jemaah sekalian, dulu para sahabat kalau salah paham, Nabi SAW meluruskan. Maka disinilah pentingnya kita mengikuti pemahaman mereka. Sebab dulu mereka kalau salah, Nabi langsung luruskan. Kalau kita mau coba-coba pahami sendiri sekarang, siapa yang meluruskan kita? Yang ada hanyalah bisikan-bisikan setan. Kamu memang hebatnya, kamu pintar, kamu bisa paham sendiri. Jadi ikut pemahaman para sahabat. Maka Nabi SAW mengatakan, laisa kama taqulun, tidak seperti yang kalian katakan. Lam yalbisu imanahum bidzulmin ay bisyirkin. Tidak mencampurkan iman mereka dengan kezaliman, maksudnya adalah dengan kesyirikan. Alam tasma'u ila qauli Luqman, tidakkah kalian mendengarkan ucapan Luqman? Nabi SAW kemudian membacakan surat Luqman ayat ke-13, yaitu ketika Luqman menasihati anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, karena sesungguhnya dosa syirik itu adalah kezaliman yang besar. Jadi yang dimaksud dengan kezaliman di sini adalah kesyirikan. Begitu pula semua bentuk kekufuran, itu juga kezaliman terbesar. Maka jemaah sekalian, Allah kabarkan kepada kita dalam ayat ini, orang yang akan diberikan nikmat keamanan dari azab Allah dan nikmat hidayah adalah orang-orang yang tidak tercampur dalam iman mereka kesyirikan dan kekufuran sedikit pun. Ketika iman seseorang tercampur dengan kesyirikan dan kekufuran, hilang hidayah. Nggak ada lagi tersisa. Tidak ada lagi tersisa. Karena kesyirikan atau kekufuran membatalkan keimanan. Imannya saja sudah batal, maka semuanya batal, semuanya hilang. Tidak ada lagi yang tersisa. Semua amal ibadahnya terhapus. Imannya saja sudah terhapus, apalagi amal ibadahnya. Makanya Allah tegaskan juga di surat Az-Zumar ayat ke-65. La in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kamu berbuat syirik, maka terhapuslah amalanmu. Oleh karena itu jemaah sekalian, inilah yang paling berbahaya, yang harus lebih kita takutkan. Dosa kesyirikan dan kekafiran. Kalau kita terjerumus padanya, hilang hidayah kita. Hilang hidayah yang Allah berikan kepada kita. Kita menjadi orang-orang yang paling sesat di muka bumi. Na'udzubillah. Maka ini yang pertama. Oleh karena itu, harus kita pelajari apa saja yang termasuk kategori syirik dan kekufuran. Ini dibahas para ulama di buku-buku tersendiri. Syirik dan kufur. Kita nggak mungkin bisa mengatakan saya sudah tidak lagi melakukan kesyirikan dan kekafiran sebelum kita tahu dulu apa itu kesyirikan dan kekafiran. Apa contoh-contohnya? Jenis-jenisnya seperti apa? Nggak mungkin kita bisa mengatakan saya insya Allah sudah tidak syirik, sudah tidak kufur. Kita harus tahu dulu. Banyak orang bahkan melakukan kesyirikan, dosa terbesar ini malah dia kira itu ibadah. Contohnya jemaah sekalian, ada orang yang pergi mencari kuburan-kuburan keramat, kuburan-kuburan para wali, kemudian berdoa kepada para wali. Apakah dia anggap perbuatannya itu buruk? Malah dia anggap itu kebaikan. Padahal doa itu ibadah. Ibadah harus dipersembahkan hanya kepada Allah. Siapa yang berdoa kepada selain Allah, dia telah berbuat kesyirikan. Dan Allah telah menegaskan, wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin. Jangan kamu berdoa kepada selain Allah. Semua selain Allah tidak bisa memberi manfaat kepadamu, tidak pula bisa menimpakan mudarat. Kalau kamu melakukannya, kamu termasuk orang-orang yang zalim. Maksudnya orang-orang musyrik, melakukan kezaliman terbesar. Tapi subhanallah, banyak orang yang masih mengaku muslim, dia mengira justru itu adalah satu amal kebaikan. Padahal itu kesyirikan. Juga subhanallah, masih banyak orang yang mengaku muslim tidak paham kesyirikan. Masih banyak yang menonton acara karma, acara meramal-meramal masa depan. Padahal masa depan itu hal yang gaib. Di surat An-Naml ayat ke-65 Allah telah menegaskan,
Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakanlah, tidak ada yang mengetahui satupun perkara gaib itu, makhluk yang ada di langit maupun di bumi, kecuali Allah. Jadi nggak ada ceritanya itu orang indigo tahu perkara gaib atau punya indera keenam. Itu permainan setan. Nggak ada jemaah sekalian. Hanya Allah yang tahu perkara gaib. Mempercayai manusia indigo atau punya indera keenam tahu perkara gaib adalah kekafiran. Berarti kita telah samakan dia dengan Allah. Karena Allah mengatakan hanya dia yang mengetahui perkara gaib. Oleh karena itu Nabi SAW juga menegaskan, man atakahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal. Tukang ramal itu bahasa dulu. Arraf kata Nabi SAW. Bahasa sekarang banyak. Mereka disebut orang pintar, disebut orang indigo, disebut punya indera keenam. Sama saja mereka. Kalau dia sok tahu masa depan, sok tahu isi hati orang, sok tahu di mana barang hilang, sok tahu perkara gaib. Maka Nabi SAW mengabarkan kepada kita, barang siapa mempercayai mereka, dia telah kafir terhadap Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Bahkan sekedar datang kemudian bertanya, tapi nggak percaya. Maka Nabi SAW mengatakan, lam tuqbalahu salatun arba'ina lailatan. Tidak diterima solatnya selama 40 hari 40 malam. Kata Imam Nawawi, dia tetap wajib solat. Dia tidak dapat pahala. Tapi dia tetap wajib solat. Kalau dia tinggalkan solat, itu kekafiran yang lain. Nabi SAW mengatakan, al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus salat, faman tarakah faqad kafar. Perjanjian antara kami dengan mereka adalah solat. Siapa meninggalkan solat, maka dia kafir. Jadi 40 hari 40 malam dia sholat gak dapat pahala. Padahal Ramadan hanya 30 hari. Mungkin 29. Subhanallah. Dan Nabi SAW mengatakan, siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal. Kenapa beliau katakan demikian? Karena dulu mereka datang kepada dukun. Gak ada WhatsApp, ya, gak ada televisi menonton acara dukun. Jadi hari ini sama. Orang yang menonton acara perdukunan seperti karma dan lain-lain sama dengan mendatangi dukun. Solatnya tidak diterima selama 40 hari 40 malam. Kalau dia percaya, Nabi SAW mengatakan dia telah kafir terhadap Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Jemaah sekalian, ini hanya sedikit contoh dan masih banyak lagi kesyirikan dan kekufuran. Mungkin diri kita sendiri, keluarga kita, masyarakat kita masih melakukannya. Maka harus kita belajar. Harus kita belajar biar kita tahu, sehingga kita hindari perbuatan dosa kesyirikan dan kekufuran tersebut. Ini yang pertama. Penghalang dan penghilang hidayah yang kedua adalah perbuatan bid'ah, mengada-ada dalam agama dan menyelisihi petunjuk Rasulullah SAW, serta mengikuti yang syubhat. Inilah jemaah sekalian, penghalang dan penghilang hidayah yang kedua. Sebagaimana Allah telah mengingatkan kita dalam surat An-Nur ayat ke-63. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Hendaklah takut orang-orang yang menyelisihi petunjuk Rasul. Mereka akan ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang pedih. Maksud ayat ini kata para ulama, ancaman dari Allah. Barang siapa menyelisihi petunjuk Rasulullah SAW, dia akan mendapatkan dua azab. Azab yang pertama fitnah. Azab yang kedua, azab yang pedih. Apa artinya fitnah? Apa arti azab yang pedih? Fitnah itu artinya azab pada hati. Maksudnya adalah Allah menyesatkan dia sebagai hukuman atasnya karena dia menyelisihi petunjuk Rasulullah SAW. Sedangkan yang dimaksud azab yang pedih adalah azab yang akan menimpa fisiknya. Jadi jemaah sekalian, Allah ingatkan kita, sebab seseorang itu tersesat dari jalan hidayah adalah karena menyelisihi petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Ayat yang semisal dengan itu surat An-Nisa 115. Allah Azza wa Jalla menegaskan, "Wa may yushakikir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira." Barang siapa yang menentang Rasul setelah jelas kebenaran baginya, setelah jelas itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dia tentang, dan dia mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman. Siapa orang-orang beriman ketika ayat ini turun? Para sahabat. Jadi dua hal ini Allah ingatkan dalam surat An-Nisa ayat 115. Barang siapa yang menentang Rasul setelah jelas kebenaran baginya dan tidak mengikuti jalannya para sahabat, apa hukumannya? Dua. Nuwallihi ma tawalla, kata Allah, kami palingkan dia kepada kesesatannya tersebut sebagai hukuman baginya. Tidak diberikan hidayah, disesatkan oleh Allah. Wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Kemudian di hari kiamat kami masukkan dia ke neraka jahanam. Itulah seburuk-buruknya tempat kembali. Begitu pula di surat Al-An'am ayat 153. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu." Dan bahwasanya inilah jalanku yang lurus, satu jalan. Ikutilah jalan itu. Wa la tattabi'us subula. Dan janganlah kalian mengikuti as-subul, jalan-jalan yang lain. Fatafarraqa bikum an sabili, yang akan mencerai-beraikan kalian dari jalan Allah Azza wa Jalla. Jadi jemaah sekalian, mengikuti selain jalan Allah adalah sebab kita tersesat dari jalan Allah. Imam Mujahid rahimahullah, imam besar ahli tafsir dari generasi tabi'in, menjelaskan kepada kita, yang dimaksud dengan as-subul, jalan-jalan yang lain yang akan menyesatkan kita adalah al-bid'u wasyubuhat. Bid'ah-bid'ah dan syubhat-syubhat. Inilah jemaah sekalian, penghalang dan penghilang hidayah. Oleh karena itu Nabi SAW telah mensifatkan bid'ah itu adalah kesesatan. Kesesatan lawan daripada hidayah. Dalam hadis yang sangat banyak. Di antaranya hadis riwayat Muslim dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Iyyakum wa muhdatsatil umur." Hati-hatilah kalian dengan perkara-perkara yang baru di dalam agama. Fa inna kulla bid'atin dolalah. Karena setiap bid'ah, perkara-perkara yang baru dalam agama adalah kesesatan. Dalam hadis Al-Irbad bin Sariyah, wa kulla dolalatin finnar. Dan setiap yang sesat tempatnya di neraka. Jadi Nabi SAW sifatkan perbuatan bid'ah itu sebagai kesesatan. Dan kesesatan adalah lawan daripada hidayah. Maka inilah jemaah sekalian, sebab seseorang itu tersesat karena meninggalkan sunnah. Satu sunnah yang sudah dia ketahui tidak dia amalkan, atau berbuat bid'ah di dalam agama, atau mengikuti yang syubhat. Mengikuti yang syubhat ini sebab seseorang itu tersesat. Maka dari itu Allah mengingatkan kita juga di surat Ali Imran ayat ke-7. Jangan belajar kepada orang yang suka menyebarkan syubhat. Jangan belajar kepada orang yang suka menyebarkan syubhat. Orang yang tadinya sudah berhijrah menuju kepada sunnah, hijrahnya gagal. Kenapa? Karena prinsipnya ngaji merdeka. Enggak peduli siapapun ustadznya, apakah yang menyampaikan sunnah saja, ataukah juga yang mencampurkan dengan syubhat-syubhat. Gagal hijrahnya. Maka Allah pun melarang kita mengambil ilmu atau berguru dari orang-orang yang suka menyebarkan syubhat. Dalam surat Ali Imran ayat ke-7. Fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun
Adapun orang-orang yang di hati mereka ada penyakit kesesatan, fayattabi'una ma tashabaha minhu mubtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilih. Maka mereka akan mengikuti yang syubhat, yang mutasyabih, yang samar-samar. Untuk apa? Untuk menyesatkan manusia dan mencari-cari takwilnya, tidak sesuai dengan pemahaman Nabi dan para sahabat. Ini Allah sudah ingatkan kepada kita. Dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang ayat ini. Kata beliau, "Fa idza ra'aital ladzina yattabi'una ma tashabaha minhu, fa ulaika alladzina sammallah fahdharuhum." Kalau kamu lihat orang-orang yang mengikuti yang syubhat, yang mutasyabih, maka mereka itulah yang Allah maksudkan di dalam ayat ini, jauhi mereka. Rasulullah SAW menyuruh kita menjauhi mereka, bukan mendekat. Dan ini sifat jamaah sekalian. Sebenarnya ini sifat agama Islam. Ketika sesuatu dilarang, mendekatinya pun dilarang. Zina itu dilarang, mendekati zina juga dilarang. Walaupun kita sudah tahu zina haram, kalau kita mendekati, kita bisa terjerumus. Sama dengan syubhat jamaah sekalian. Kita sudah tahu salah sekalipun kita sudah tahu itu sebenarnya salah, tapi kalau kita mendekati, kita bisa terjerumus. Makanya ulama salaf dulu takut mendekat kepada syubhat. Mereka takut. Sampai-sampai Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala berkata, "Man sami'a bi bid'atin la yahkiha li julasaihi la yulqiha fi qulubihim." Barang siapa mendengarkan satu bid'ah, jangan dia ceritakan kepada kawan duduknya, agar dia tidak masukkan bid'ah itu di hati mereka. Imam Az-Zahabi rahimahullah memberikan komentar. Kata beliau, "Aktsaru a'immatis salaf ala hadha tahdhir yarawna anna al-quluba dha'ifah wasyubha khattafah." Kebanyakan ulama salaf memberikan peringatan keras, jangan duduk-duduk, jangan berguru kepada orang sesat, ahlul bid'ah yang suka menebarkan syubhat. Kenapa? Karena mereka memandang hati itu lemah dan syubhat menyambar-nyambar. Tapi orang sekarang dia mengatakan, nggak apa-apa, kan kita bisa bedakan. Yang baik kita ambil, yang buruk kita tinggalkan. Kalau ulama salaf dulu takut. Jadi seakan-akan mereka lebih hebat, lebih kuat imannya dari ulama salaf dahulu. Takut mendengarkan dan mendekati orang yang menyimpang. Ini jemaah sekalian, sebab seseorang terhalang dari hidayah atau menghilangkan hidayah, dia hijrah dari kemaksiatan, bukan kepada sunnah, malah kepada bid'ah. Jadi hijrah dari maksiat kepada bid'ah. Ya. Dan bisa jadi bid'ahnya itu lebih berbahaya daripada maksiatnya. Ya, bisa jadi seperti itu. Bid'ahnya lebih berbahaya daripada maksiatnya. Dulu maksiat, masih suka transaksi pinjam-meminjam dengan bank, makan riba. Begitu hijrah, ikut bom bunuh diri. Ya. Lebih besar lagi dosanya. Jadi hijrah dari maksiat kepada bid'ah. Dan jemaah sekalian, Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala berkata, "Al-bid'atu ahabbu ila iblis minal maksiyati." Bid'ah itu lebih disenangi oleh iblis daripada maksiat. Kenapa? Karena orang berbuat maksiat umumnya sadar dirinya salah, sehingga harapan untuk bertobat lebih besar peluangnya. Tapi orang yang berbuat bid'ah, dia katakan ini bid'ah tapi bid'ah hasanah. Kapan dia mau tobat? Yang jelek dia anggap hasanah, baik. Nggak mungkin dia tobat sebelum dia menyadari itu adalah kejelekan. Jadi jemaah sekalian, ini bahaya bid'ah dan menyelisihi sunnah serta mengikuti yang syubhat. Penghalang dan penghilang hidayah yang ketiga, perbuatan maksiat dan menuruti hawa nafsu. Perbuatan maksiat dan menuruti hawa nafsu. Karena Allah Azza wa Jalla telah mengabarkan kepada kita ketakwaan itu, yaitu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, dan menundukkan hawa nafsu kita.
adalah kunci mendapatkan hidayah. Kalau begitu maknanya sebaliknya. Maksiat adalah penghalang hidayah, penghilang hidayah. Dalam surat Al-Anfal ayat ke-29, Allah Azza wa Jalla berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan untuk kalian furqan. Dan Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kalian dan mengampuni kalian. Dan Allah memiliki karunia yang besar. Perhatikanlah ayat yang mulia ini jemaah sekalian. Allah mengatakan, kalau kalian bertakwa, menjalankan perintah Allah, menjauhi maksiat, maka Allah akan berikan kepada kalian furqan. Apa itu furqan? Hidayah. Hidayah untuk membedakan itu yang benar dan ini yang salah. Hidayah untuk membedakan ini yang bermanfaat dan itu yang berbahaya. Jadi furqan adalah hidayah. Maka siapa yang bertakwa, Allah akan berikan furqan. Sebaliknya, yang tidak bertakwa berarti dia tidak mendapatkan furqan, tidak mendapatkan hidayah. Oleh karena itu, di dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tabrani dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda idza aznaba dzamban kanat nuqtatan sauda fi qalbihi." Sesungguhnya seorang hamba apabila dia melakukan satu dosa, maka muncul satu titik hitam di hatinya. Fa in taba minha saqula qalbuhu. Kalau dia bertobat, maka bersih lagi hatinya. Wa in zada zadat. Tapi kalau dia melakukannya lagi, bertambah lagi titik hitam itu. Kalau dia lakukan terus-menerus, maka titik hitam itu pun semakin bertambah. Sampai akhirnya bisa menutupi hatinya. Kalau sudah menutupi hatinya, bagaimana mungkin hidayah bisa masuk? Makanya Allah mengabarkan kepada kita, orang-orang yang hatinya tertutup dari hidayah, dikarenakan perbuatan dosa yang mereka kerjakan. Nabi SAW membaca surat Al-Mutaffifin ayat ke-14. Beliau mengatakan, "Fadzalika ar-ran alladzi qala Allahu ta'ala fihi." Itulah ran, penutup hati, yang telah Allah firmankan dalam surat Al-Mutaffifin ayat ke-14, "Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun." Sekali-kali tidak, bahkan itu adalah ran, penutup hati, yang menutupi hati mereka disebabkan dosa-dosa yang mereka lakukan. Jadi maksiat jemaah sekalian penyebab hati menghitam sehingga sulit menerima hidayah. Oleh karena itu ulama mengatakan al-imanu yazidu wa yankus. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bit ta'ah wa yankusu bil maksiyah. Bertambah dengan ketaatan, berkurang karena kemaksiatan. Artinya kita tambah ketaatan, tambah bertakwa kepada Allah, hidayah pun bertambah. Kalau kita melakukan dosa, maka hidayah berkurang. Yang keempat, termasuk penghalang dan penghilang hidayah adalah bersikap loyal kepada orang-orang kafir. Setia kepada mereka, mendukung mereka, mencintai mereka, menjadikan mereka sebagai orang-orang kepercayaan, mengangkat mereka sebagai pemimpin-pemimpin atau pejabat-pejabat. Ini adalah sebab seseorang tidak mendapatkan hidayah. Sebagaimana telah Allah ingatkan di surat Al-Maidah ayat ke-51. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu
La tattakhidul yahuda wan nasara awliya'a ba'duhum awliya'u ba'din wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Perhatikanlah ayat yang mulia ini. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai wali-wali kalian. Apa yang maksud dengan wali? Dalam bahasa Arab, wali itu bermakna yang dicintai, kawan setia, yang dijadikan pemimpin. Artinya semua itu nggak boleh. Semua itu terlarang. Janganlah kalian menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai wali-wali kalian. Sebagian mereka adalah wali bagi sebagian mereka. Siapa di antara kalian yang menjadikan mereka sebagai wali, maka dia bagian dari mereka. Bukan lagi bagian dari umat Islam. Kemudian perhatikan penutupan ayat ini. Innallaha la yahdil qaumal fasikin. Sesungguhnya Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang fasik tersebut. Menunjukkan kepada kita jemaah sekalian, benar-benar Allah murka terhadap orang yang menjadikan musuh-musuh Allah sebagai wali-walinya. Ini jangan main-main. Kita menjadikan musuh Allah sebagai wali kita, sebagai orang yang kita cintai, orang yang kita senangi, pemimpin kita, sama saja kita mengajak perang kepada Allah. Maka dari itu di surat Al-Mujadilah ayat ke-22 Allah juga menegaskan, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Engkau tidak akan dapati satu kaum. Engkau tidak akan dapati satu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir berkasih sayang dengan orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Ini bukan ajaran teroris. Ini ajaran Islam. Jelas ayatnya. Oleh karena itu perlu saya ingatkan, memusuhi orang kafir, mengkafirkan orang kafir wajib. Tapi bukan berarti boleh kita menzolimi mereka. Menzolimi mereka haram. Allah Azza wa Jalla telah mengingatkan, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Janganlah kebencianmu kepada satu kaum. Apa maksud ayat ini? Kamu harus membenci orang kafir, tapi janganlah kebencianmu kepada mereka membawamu tidak berlaku adil kepada mereka. Berlaku adilah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Maka ada orang-orang yang mau memanfaatkan kesempatan karena ada pengoboman, pembunuhan terhadap orang kafir. Kata mereka berarti ajaran yang mengajak membenci dan memusuhi orang kafir itu ajaran intoleran, ajaran teroris. Subhanallah jemaah sekalian, ini ajaran Islam. Ini ajaran Islam. Haramnya terorisme juga ajaran Islam. Ini jangan dipertentangkan. Allah dan Rasulnya memerintahkan kita berlepas diri dari orang kafir, sekaligus melarang kita berbuat zolim kepada mereka. Bahkan jemaah sekalian, Nabi SAW telah mengabarkan kepada kita dosa besar kalau kita sampai menghilangkan nyawa orang kafir yang tidak halal dibunuh. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari, Nabi SAW bersabda, man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah wa inna rihaha latujadu min masirati arba'ina aman. Siapa yang membunuh orang kafir mu'ahad. Siapa itu orang kafir mu'ahad? Di antaranya orang kafir yang tinggal di bawah pemerintahan kaum muslimin. Siapa yang membunuh mereka, kata Nabi SAW, dia tidak akan mencium bau surga. Padahal bau surga itu tercium dari jarak 40 tahun perjalanan. Mungkin mereka mengira bulan Ramadan pintu-pintu surga dibuka. Jadi pingin cepat masuk surga, bom bunuh diri saja. Padahal Nabi SAW mengatakan, siapa yang membunuh orang kafir mu'ahad, dia tidak akan mencium bau surga. Maka ini penghalang hidayah. Yang kelima, lebih mencintai makhluk dan kenikmatan dunia daripada Allah dan Rasulnya dan agamanya atau ajaran-ajarannya. Sebagaimana telah Allah ingatkan dalam surat At-Taubah ayat ke-24. Kul in kana aba'ukum. Katakan wahai Muhammad kepada mereka, apabila
orang tua kalian, au abnaukum, dan anak-anak kalian, wa ikhwanukum, dan saudara-saudara kalian, wa azwajukum, dan istri-istri kalian, wa ashiratukum, dan karib kerabat kalian, wa amwalun iqtaraftumuha, dan harta-harta yang kalian usahakan, wa tijaratun takhshawna kasadaha, dan perniagaan yang kalian khawatirkan kerugiannya, wa masakinu tardawnaha, dan rumah-rumah yang kalian senangi, ahabbu ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih, itu yang lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalannya, fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrih, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan azabnya, wallahu la yahdil qaumal fasikin, dan Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang fasik tersebut. Perhatikanlah jemaah sekalian, ayat yang mulia ini mengingatkan kita, apabila makhluk, orang tua kita, anak kita, saudara kita, istri kita, kerabat kita, begitu pula harta-harta yang kita usahakan, perniagaan yang kita khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah yang megah yang kita bangun, yang kita senangi, kalau itu semua lebih kita cintai daripada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalannya, maka kata Allah, tunggulah azabnya. Dan hukuman dari Allah, Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang fasik tersebut. Maka inilah penghalang hidayah. Lebih cinta dunia, lebih cinta harta dibandingkan Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalannya. Ya. Sehingga ketika azan berkumandang, dia lebih asik bekerja, lebih asik bermain, lebih asik bersenang-senang daripada memenuhi panggilan azan. Ketika dia mau mengamalkan satu sunnah, keluarganya menentang. Sunnah dia tinggalkan demi mencari keridhaan keluarganya. Ketika dia mengamalkan satu sunnah, tetangganya tidak setuju, tetangganya menuduh dia teroris, dia tinggalkan sunnah itu demi mencari keridhaan mereka. Itu menunjukkan dia lebih cinta makhluk dibandingkan Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalannya. Namun jihad yang dimaksudkan di sini sekali lagi bukan jihad seperti yang dilakukan oleh para teroris, membunuh secara serampangan, bukan seperti itu. Jadi jihad itu kemuliaan, jihad itu amal soleh. Siapa yang tidak mencintai jihad, maka dia tidak akan mendapatkan hidayah, bahkan hilang hidayahnya. Kalau seseorang membenci satu ajaran syariat, hilang hidayahnya, hilang, imannya hilang. Sebagaimana Allah ingatkan dalam surat Muhammad ayat ke-9, dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum. Mereka menjadi kafir karena mereka benci syariat yang Allah turunkan, maka Allah menghapuskan amalan-amalan mereka. Iya. Kemudian yang keenam, penghalang dan penghilang hidayah adalah kebodohan. Maksudnya kebodohan gimana? Nggak paham matematika, nggak ngerti fisika, tidak tahu ilmu bisnis, bukan. Kebodohan terhadap ilmu agama, kebodohan terhadap ilmu syar'i, tidak mengenal Allah, tidak mengenal Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, tidak tahu hukum-hukum Allah, tidak mengerti kehidupan akhirat. Inilah jemaah sekalian, penghalang hidayah. Oleh karena itu di surat Al-A'raf ayat 138, orang-orang Bani Israel berkata kepada Musa alaihi salam, "Ij'al lana ilahan kama lahum alihah." Wahai Musa, tolong buatkan kami Tuhan sebagaimana Tuhan-Tuhan yang mereka miliki. Maksudnya diminta buat patung. Maka apa jawab Nabi Musa alaihissalam? Qala innakum qaumun tajhalun. Musa berkata, sesungguhnya kalian adalah kaum yang bodoh. Oleh karena itu jemaah sekalian, menuntut ilmu adalah pintu hidayah. Menghilangkan kebodohan adalah pintu hidayah.
Makanya perangkap setan pertama sekali agar kita terjerumus dalam kesesatan adalah memalingkan kita dari ilmu. Ada sebuah buku bagus, sangat saya sarankan untuk dibaca, berjudul Talbis Iblis. Siapa penulisnya? Siapa? Ibnul Jauzi. Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala. Ini buku sangat bagus. Talbis Iblis, perangkap iblis, tipuan-tipuan setan kepada manusia. Banyak beliau sebutkan di situ perangkap-perangkap iblis. Beliau sebutkan perangkap iblis yang pertama sekali adalah memalingkan manusia dari ilmu. Sebagaimana kata beliau, "I'lam anna awwala talbis iblis 'alan nasi sadduhum 'anil ilm." Ketahuilah bahwasannya perangkap iblis, tipuan iblis pertama sekali kepada manusia adalah menghalangi mereka menuntut ilmu. Li'annal ilma nurun, sebab ilmu itu adalah cahaya. Cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Fa idza atfa'a masabihuhum khabbatahum fi dhulm. Fa idza atfa'a masabihahum khabbatahum fi dhulm. Fa idza atfa'a masabihahum khabbatahum fi dhulam. Kaifa syaa. Maka apabila iblis telah berhasil mematikan lentera-lentera mereka, tidak ada lagi cahaya, maka dengan mudah sesuka dia menjerumuskan mereka dalam lubang-lubang kegelapan, karena sudah tidak ada lagi cahaya. Oleh karena itu jemaah sekalian, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, orang-orang yang menghalang-halangi manusia menuntut ilmu, yang suka membubarkan pengajian sunnah, mereka itu adalah nuwabu iblis fil ard, wakil-wakil iblis di muka bumi. Hati-hati, jangan jadi pembantu iblis, suka menghalang-halangi orang menuntut ilmu agama. Dia mau pergi menuntut ilmu, jangan, hati-hati, itu pengajian teroris, padahal bukan teroris. Hati-hati, itu ustadznya keras, padahal dia hanya menyampaikan yang sebenarnya. Kalau betul itu pengajian teroris, mengajarkan radikalisme kekerasan, memang wajib dilarang. Tapi kalau kenyataannya tidak begitu, maka na'udzubillah, orang yang melarangnya menjadi wakil iblis di muka bumi. Ya. Sebenarnya dia melarang bukan karena terorisme, bukan karena radikalisme, hanya karena berbeda pendapat dengannya. Hanya karena mengingatkan perbuatan bid'ah yang mereka lakukan, bahkan syirik yang mereka lakukan. Hanya karena itu. Lalu mereka mencari-cari alasan, katanya dia pengajian anti NKRI. Apa anti NKRI-nya? Suka membid'ahkan. Ya, nggak nyambung kan? Ya. Pengajian teroris. Apa ciri-ciri teroris? Suka mengkritik amalan-amalan yang bid'ah. Justru terorisme itu, sebagaimana kita telah tegaskan tadi, adalah kebid'ahan di dalam Islam. Karena dia mengatasnamakan jihad. Itu adalah jihad yang bid'ah. Iya. Jadi itu adalah perangkap iblis pertama sekali, memalingkan manusia dari ilmu. Sebab kebodohan adalah penghalang hidayah. Ilmu itu sendiri adalah hidayah. Kalau kita nggak menuntut ilmu, bagaimana mungkin kita mendapatkan hidayah? Oleh karena itu jemaah sekalian, seberapa banyak hidayah Allah berikan kepada kita juga sangat terkait erat dengan seberapa luas ilmu yang sudah kita pelajari. Maka bersemangatlah dalam menuntut ilmu. Rasulullah SAW juga telah menegaskan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, Allah akan pahamkan dia dengan agama. Begitu pula beliau bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa menempuh satu jalan untuk mempelajari ilmu agama, maka Allah akan mudahkan baginya jalan masuk surga. Karena ilmu itu jalan hidayah.
Ketika dia menuntut ilmu, Allah mudahkan, Allah bentangkan baginya jalan menuju surga. Yang ketujuh, kesombongan. Kesombongan adalah penghalang dan penghilang hidayah. Inilah yang menghilangkan hidayah yang telah Allah berikan kepada iblis. Iblis dulu mendapat hidayah, dia ahli ibadah bahkan. Tapi karena kesombongannya, hidayah itu hilang darinya. Sebagaimana Allah sebutkan di surat Al-Baqarah ayat ke-34. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami berkata kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Maka mereka pun bersujud kecuali iblis. Dia enggan dan dia menyombongkan diri, maka dia termasuk orang-orang yang kafir. Apa yang dimaksud sombong jemaah sekalian? Rasulullah SAW telah bersabda, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di hatinya ada kesombongan sebesar biji dzarrah. Para sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, apakah orang yang pingin sandalnya bagus, pakaiannya bagus, itukah orang sombong? Nabi SAW bersabda, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu maha indah dan mencintai keindahan. Jadi tidak masalah pakai baju bagus, pakai sandal bagus. Namun untuk wanita pakai baju bagus yang indah-indah khusus untuk suaminya. Nggak boleh dia memperindah dirinya terlihat oleh selain suaminya. Lalu beliau bersabda, al-kibru batrul haq wa gamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Itulah jemaah sekalian, sombongnya iblis. Dia tolak kebenaran. Apa itu kebenaran? Semua yang datang dari Allah itulah kebenaran. Al-Quran dan sunnah Nabi SAW sesuai pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itulah kebenaran. Dan iblis menganggap dia lebih tinggi daripada Adam. Dia menganggap remeh yang lain. Maka hati-hati. Ini penyakit ahli ibadah. Iblis ahli ibadah. Ini bukan penyakit ahli maksiat. Ahli maksiat sadar dirinya berdosa, dia tidak sombong jadinya. Karena dia sadar dia berdosa. Ini yang jadi sombong malah ahli ibadah. Karena merasa Masya Allah dia sudah jilbabnya besar, sudah pakai cadar, jenggotnya sudah panjang. Ya. Maka muncul kesombongan. Hati-hati. Ini sebab seseorang hilang hidayah darinya. Seperti iblis. Maka setiap kebenaran yang kita ikuti, setiap kebenaran yang kita ketahui, hendaklah kita ikuti. Dan jangan pernah menganggap diri hebat, apalagi sampai meremehkan orang lain. Nabi SAW juga mengingatkan, salasun muhlikat. 3 perkara yang membinasakan, yang menyesatkan. Syuhun muta' wahawan muttaba' wa ijabul mar'i binafsihi. Kekikiran yang ditaati, hawa nafsu yang dituruti, dan kekaguman seseorang terhadap dirinya. Hati-hati. Kekaguman seseorang terhadap dirinya, merasa diri hebat, adalah sebab dia tersesat. Yang ke-8, jabatan. Jabatan adalah penghalang hidayah. Demi mempertahankan jabatan, demi mendapatkan satu jabatan, hidayah bisa rela dibuang oleh seseorang. Karena sudah ada di tempat basah, penghasilannya banyak, sulit meninggalkan riba. Dan inilah sebab Fir'aun tidak mendapatkan hidayah. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Mu'minun ayat 47. Faqalu, maka mereka berkata, anu'minu li basyaraini mithlina wa qaumuhuma lana 'abidun. Fir'aun dan bala tentaranya berkata, apakah kita harus beriman kepada 2 manusia ini yang mereka sebenarnya manusia sama dengan kita, yaitu Musa dan Harun? Padahal kaum mereka saja menjadi budak-budak kita. Bagaimana mungkin kita beriman kepada keduanya? Jadi mereka kalau sampai beriman kepada Musa dan Harun, berarti harus melepaskan perbudakan kepada manusia. Mereka tidak lagi jadi pembesar.
Mereka harus tunduk kepada syariat Nabi Musa alaihissalam. Maka disebabkan mempertahankan jabatan, mereka tidak mau beriman. Hati-hatilah jemaah sekalian. Sampai hari ini, gara-gara jabatan, gara-gara sudah dijanjikan nanti dapat jabatan, rela mendukung orang kafir. Ya, sudah dijanjikan dapat proyek, maka dia pun menjadi pendukung orang-orang kafir. Naudzubillah. Yang kesembilan, ikut-ikutan tradisi orang banyak. Ini sebab penghalang dan penghilang hidayah. Karena berprinsip yang dilakukan oleh orang banyak berarti itu yang benar. Atau sebenarnya tahu salah, cuma demi cari aman. Ikut mayoritas, ikut arus. Maka Allah telah mengingatkan kita dalam surat Al-An'am ayat 116. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kamu mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi, maka mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Hati-hatilah jemaah sekalian. Banyaknya pengikut bukan jaminan hidayah, bukan tanda atau bukti kebenaran. Karena yang ikut kajian itu banyak orang, berarti kajiannya benar. Karena dia ustadz bergelar 1.000.000 viewer, atau 1.000.000 umat, atau 1.000.000 ummahat, ya, berarti dakwahnya benar. Tidak jemaah sekalian, belum tentu. Itu bukan jaminan kebenaran. Karena yang ikut dia sedikit berarti dia sesat. Tidak juga. Itu bukan tanda dia sesat. Tanda dia benar kalau dia mengikuti Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW sesuai pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dia tersesat walaupun pengikutnya banyak kalau dia berpaling dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW sesuai pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka hati-hatilah, jangan berprinsip ikut orang banyak. Yang benar ikut, yang salah jangan diikuti. Seisi dunia menyelisihi kita sekalipun, kalau mereka melakukan kesalahan, jangan kita ikuti. Makanya Nabi SAW, sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Bersatu dalam agama artinya adalah mengikuti kebenaran walaupun engkau seorang diri. Ini yang dimaksud bersatu jamaah sekalian. Bukan kita bergabung bersama-sama dengan orang-orang yang menyimpang. Tidak, bukan itu persatuan. Yang terakhir, yang ke-10, termasuk penghalang hidayah yang terbesar dan penghilang hidayah yang paling berbahaya adalah mengikuti tradisi nenek moyang yang bertentangan dengan syariat. Bagus kita wariskan tradisi nenek moyang, tetapi kalau bertentangan dengan syariat jangan diwariskan, jangan diikuti. Itu tidak bernilai. Itu tidak bernilai apa-apa. Semua yang bertentangan dengan syariat Allah Azza wa Jalla, siapapun yang mengajarkan kepada kita, orang tua kita sendiri sekalipun, maka itu adalah kemungkaran namanya. Tetapi sebagian orang malah mengatakan itu sebagai kearifan. Kearifan lokal kata mereka. Budaya-budaya, tradisi-tradisi, dan adat-adat yang menyelisih syariat. Maka itu bukan kearifan, itu adalah kemungkaran. Kalau dia tidak menyelisih syariat, maka tidak masalah. Itu kearifan yang baik kita wariskan dari nenek moyang kita. Allah telah mengingatkan dalam banyak sekali ayat. Sebab orang-orang musyrik dahulu tidak mau mengikuti para rasul, alasan mereka karena mengikuti nenek moyang. Banyak sekali. Di antaranya di surat Al-Maidah ayat 104. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasul qalu hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana. Apabila dikatakan kepada mereka, kemarilah kalian ikuti yang diturunkan oleh Allah dan ikutilah Rasul, maka mereka menjawab, cukup bagi kami yang kami wariskan dari nenek moyang kami atau orang tua kami. Maka Allah tegaskan, awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'aw wa la yahtadun. Apakah mereka masih mau mengikuti juga walaupun nenek moyang mereka, orang tua mereka tidak mengetahui ilmu agama, tidak paham ilmu agama?
tidak pula mendapatkan hidayah. Jadi jemaah sekalian, yang berhak untuk selalu kita ikuti hanyalah ilmu yang datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Inilah secara ringkas 10 penghalang dan penghilang hidayah. Hendaklah kita waspadai, jangan sampai kita terhalang mendapatkan hidayah Allah atau hilang hidayah yang telah Allah berikan kepada kita. Di sini ada pertanyaan, bagaimana memajang foto ulama besar di rumah? Apakah termasuk syirik? Jemaah sekalian, pertama, gambar-gambar bernyawa, yaitu lukisan ataupun patung-patung, dilarang keras di dalam syariat Islam. Rasulullah SAW bersabda, Asyaddun nasi azaban yaumal qiyamah al-musawwirun. Yang paling keras azabnya pada hari kiamat adalah para tukang gambar atau tukang lukis itu, atau tukang pahat patung. Dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, yudahi'una bi khalqillah. Mereka menyaingi ciptaan Allah. Maka jemaah sekalian, kenapa terlarang? Minimalnya karena 2 sebab. Yang pertama, perbuatan itu mengantarkan kepada kesyirikan dan kekufuran. Dan sejarah terjadi kesyirikan pertama sekali, penyembahan kepada patung-patung. Karena ada orang yang buat patung-patung. Dan jemaah sekalian, sejarah terjadinya kesyirikan pertama sekali, yang menyembah patung-patung itu bukan generasi yang membuat patung itu, tapi anak keturunan mereka. Maka ini yang perlu kita waspadai. Jangan sok kita mengatakan, nggak mungkinlah saya menyembah patung itu. Tapi apakah kita bisa menjamin anak-anak kita nggak akan menyembah patung itu? Hati-hati. Sama dengan foto-foto atau lukisan-lukisan. Iya. Dan foto ulama justru lebih berbahaya. Justru lebih berbahaya. Kalau foto mungkin saudara kita tukang becak, bukan ulama, nggak terlalu berbahaya. Tapi karena dia ulama, justru lebih berbahaya. Atau dia orang soleh, atau seorang ustadz, justru lebih berbahaya. Kenapa? Ada kecintaan hati kepada mereka, sehingga setan bisa memanfaatkan itu, menjerumuskan kita pada sifat pengkultusan. Jadi, kalau ini sebabnya, maka foto termasuk. Dan jemaah sekalian, subhanallah, ini sebenarnya bukan sekedar kekhawatiran. Sudah terjadi. Ya, antum mungkin pernah lihat sebagian rumah makan pasang foto kiai. Apa keyakinannya? Keyakinannya supaya makin laris. Dia jadikan foto itu sebagai jimatnya. Padahal Nabi SAW bersabda, "Man 'allaqa tamimatan faqad asyrak." Siapa mengenakan jimat, maka dia telah mempersekutukan Allah. Ya, dia anggap itu sebagai penglaris dagangannya. Jadi kalau ini sebabnya, maka termasuk di situ. Bisa menjerumuskan kepada kesyirikan. Jadi bukan syirik, tapi bisa menjerumuskan kepada kesyirikan, sebaiknya dihindari. Iya. Bukan sebaiknya, seharusnya dihindari. Saya pernah diajak teman ke tempat orang pintar. Temannya punya masalah, teman saya punya masalah. Teman saya disuruh puasa dan diberi amalan ayat Quran. Apakah saya termasuk musyrik karena menemani teman saya? Kalau percaya atau setuju membenarkan, maka termasuk kekufuran. Iya. Kalau nggak percaya, tidak diterima sholatnya 40 hari 40 malam. Sama. Yang menemani dan yang ditemani, nggak ada bedanya. Iya. Maka solusinya harus bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Mana yang lebih diutamakan? Atau
dikerjakan, melakukan atau membantu tugas orang tua, mertua yang sedang sakit atau hadir ke kajian. Hanya jadi khawatir hidayah yang diterima akan hilang. Bagaimana menyikapinya Ustadz? Agar kita dapat membantu mertua juga tidak hilang hidayah kita karena berkurang hadir ke kajian. Karena kalau mendengar dari YouTube sering tidak ada waktu dan lebih enak datang langsung ke kajian. Ini bisa dibagi waktu, tidak harus dipertentangkan. Tidak harus dipertentangkan. Kalau banyak orang bisa ganti-gantian, ya kan? Bisa ganti-gantian menjaga orang tua yang sakit. Ya. Jadi nggak harus dipertentangkan. Kalau tidak ada sama sekali yang menjaga, hanya kita, maka kita harus menjaga dan cari alternatif lain untuk menuntut ilmu, apakah membaca buku atau mendengarkan rekaman. Ya. Kecuali kalau ada orang lain bisa kita gantian. Apa perbedaan fasik dan kafir? Fasik itu artinya pelaku dosa besar, tapi tidak sampai tingkat kesyirikan dan kekafiran. Sedangkan kafir, pelaku dosa kekafiran. Tetapi kadang juga disebut fasik, yang dimaksud dengannya adalah kekafiran. Jadi kita harus lihat dulu, kita lihat konteks ayatnya. Kalau sedang berbicara tentang kekafiran, maka fasik yang dimaksud di situ adalah kekafiran. Iya. Keluarga saya ada yang non-muslim. Apa tindakan yang harus saya lakukan? Dakwahi. Ajak masuk Islam. Berbuat baik kepadanya supaya dia tertarik masuk Islam. Dakwahi. Ya. Ajak dia ke kajian boleh tidak? Boleh. Ajak aja ke kajian. Boleh masuk masjid? Boleh, tidak masalah. Yang penting jangan masuk di Masjidil Haram. Ya. Selain Masjidil Haram, boleh orang kafir masuk untuk belajar. Teman anak masih suka selfie. Bagaimana cara anak untuk menasehatinya? Dan bagaimana cara untuk menolak kalau diajak selfie agar tidak menyakiti hatinya? Sampaikan seperti yang kita sampaikan tadi, bahaya membuat gambar-gambar bernyawa. Betul, ulama berbeda pendapat. Apakah foto termasuk gambar bernyawa atau tidak? Tapi kan kita berhati-hati lebih bagus. Berhati-hati lebih baik. Kecuali kalau memang ada hajat. Seperti untuk KTP, paspor, dan lain-lain. Ini yang pertama. Yang kedua, itu juga minimalnya perbuatan sia-sia. Minimalnya perbuatan sia-sia. Padahal Nabi SAW telah bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara tanda baiknya keislaman seseorang, dia meninggalkan sesuatu yang bukan urusannya atau tidak bermanfaat baginya. Iya. Kemudian kalau nanti di-upload ke medsos, ini bukan lagi masalah foto, bukan lagi masalah gambar bernyawa, tapi masalah fitnah wanita. Iya. Ana ingin menikah tetapi umur ana masih 18 tahun. Dan ana sudah terbayang-bayang dengan pernikahan. Tetapi ana takut tidak ada yang menerima dikarenakan umur ana masih muda. Ya. Rasulullah SAW bersabda, ya ma'syar syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang sudah mampu menikah, hendaklah segera menikah. Jadi disuruh segera, nggak boleh ditunda-tunda. Karena dengan menikah itu lebih menjaga pandangan dan memelihara kemaluan. Artinya lebih mencegah daripada zina. Termasuk terbayang-bayang, ya, punya istri itu menjerumuskan kepada zina. Maka segera menikah kalau sudah mampu. Apa yang dimaksud mampu? Kata para ulama, kategori mampu yang mengharuskan dia menikah ada dua saja. Yang pertama, mampu membiayai pernikahan itu sendiri. Soal hidupnya setelah pernikahan urusan nanti. Yang penting untuk pernikahan dia punya biaya. Itu sudah mampu berarti. Kategori yang kedua, sudah bisa berhubungan suami istri. Iya. Kalau tidak mampu, faman lam yastati fa alaihi bisawm fa innahu lahu wija. Hendaklah berpuasa karena puasa itu adalah perisai. Makanya puasa yang benar.
Jangan hanya puasa dari makan dan minum, tapi puasakan juga pikirannya. Jangan memikirkan yang haram. Fokuskan kepada ibadah. Puasakan lisannya, puasakan matanya, puasakan telinganya. Itu puasa yang sebenarnya, yang bisa menjadi benteng dari maksiat. Iya. Kemudian, kalau sudah punya dua kriteria mampu tadi, bismillah, tawakal kepada Allah, minta tolong kepada Allah, maju. Ya. Minta tolong kepada Allah, berdoa kepada Allah, dan maju. Kalau sudah ada calon, langsung lamar. Ya. Kemudian musyawarah juga dengan keluarga, dengan orang tua supaya dibantu. Ya. Saya dipaksa untuk bekerja di bank oleh keluarga saya. Padahal saya sudah menolak, tapi keluarga tetap kekeh untuk saya bekerja di sana. Bagaimana caranya untuk menjelaskan kepada mereka kalau bekerja di bank itu dosa dan cara menyikapinya? Karena saya sampai dimarahi oleh keluarga besar saya. Sampaikan kepada mereka hadis riwayat Muslim dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, beliau berkata, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidai wa qalahum sawa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang makan riba dan yang memberi makan, dan orang yang mencatat transaksinya dan yang menjadi saksinya. Semua yang terlibat, kata Nabi SAW, mereka sama. Jadi pegawai yang memuluskan, membantu transaksi riba sama. Mereka dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di bank itu banyak sekali ribanya. Bunga bank riba. Orang meminjam juga dikasih bunga, ditambah lagi dengan denda, itu juga riba. Dan seterusnya. Maka jelaskan kepada mereka bahaya dosa besar. Dan tegaskan, saya harus lebih taat kepada Allah daripada kepada orang tua. Ya, Nabi SAW bersabda, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Sang Pencipta. Bagaimana jika kita mengingatkan atau menghalangi teman yang menghadiri kajian ustadz-ustadz yang suka menyebarkan syubhat? Apakah termasuk talbis iblis? Karena yang disampaikan ustadz tersebut tidak semuanya salah. Bahkan termasuk amar ma'ruf nahi mungkar. Justru disitulah bahayanya, karena nggak semuanya dia sampaikan salah. Kalau semuanya salah, orang langsung mengerti, oh ini sesat, bahaya. Karena dia tercampur antara yang hak dan yang batil, disitulah bahayanya yang perlu kita ingatkan. Jangan datangi. Mungkin banyak benarnya, tapi sedikit kebatilannya, namun sangat berbahaya. Iya. Jadi itu termasuk amar ma'ruf nahi mungkar. Bagaimana cara yang tepat untuk memahamkan kepada seseorang tentang haramnya musik? Sudah beberapa kali Anda menasihati tapi masih saja mendengarkan musik walau sudah jarang. Apakah dalam hal ini orang tersebut termasuk menentang ketentuan Allah? Kalau dia sudah paham musik, sudah disampaikan, tinggal ajak untuk rajin menuntut ilmu. Iya. Dan memang biasanya perlu proses. Prosesnya sesuai dengan kadar menguatnya iman dia. Jadi kita sabar, jangan terlalu didesak. Yang penting kita sudah sampaikan dalil-dalil musik itu haram. Dia sudah berusaha meninggalkan. Mungkin kadang-kadang masih suka melakukannya. Kadang orang juga begitu. Sudah tahu laki-laki itu nggak boleh menggunakan pakaian sampai menutupi mata kaki. Tapi dia masih sulit melakukannya, namun dia sudah berusaha. Akhirnya celananya digulung-gulung. Ya, kadang-kadang dia turunkan lagi. Tapi seiring dengan menguatnya keimanan dia, maka pada akhirnya dia mengamalkan dengan sempurna. Jadi itu yang kita usahakan, bagaimana menguatkan imannya. Cara yang terbaik adalah mengajak dia ke majelis ilmu. Ajak dia belajar, bersungguh-sungguh belajar. Belajar yang serius. Belajar dengan kurikulum yang rapi. Belajar akidah, tetapkan kitab-kitabnya, pahami kitab-kitab dasar akidah. Belajar fikih, kitab-kitab dasar fikih. Belajar adab, kitab-kitab dasar adab. Mulai belajar tahsin, kemudian menghafal Al-Quran, dan belajar bahasa Arab. Iya, belajar yang serius. Ini akan menguatkan keimanan seseorang. Jadi jangan terlalu didesak, tapi ajak dia menuntut ilmu untuk menguatkan keimanan.
Salah satu perbuatan menyelisih petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah musik dan nyanyian. Bagaimana mengingatkan orang-orang yang masih mengikuti hawa nafsunya mendengarkan musik. Namanya mengingatkan, menyampaikan ayat dan hadis. Sampaikan kepada mereka ayat dan hadis. Masalahnya kalau mau kita sampaikan, kita belum hafal. Itu dia masalahnya kan. Berarti kita berusaha menghafalkannya. Kalau merasa sulit menghafal, ya sudah bawa buku sambil baca. Iya. Surat Luqman ayat ke-6, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa minan nasi may yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillahi bighairi ilmin." Dan di antara manusia ada yang mempergunakan lahwal hadits, ucapan sia-sia untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa ilmu. Para sahabat menafsirkan, di antaranya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bersumpah 3 kali. Yang dimaksud dengan lahwal hadits di sini adalah nyanyian dan alat-alat musik. Sampaikan hadis riwayat Al-Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yakunanna aqwamun min ummati yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif." Akan ada nanti segolongan dari umatku yang menghalalkan 4 yang haram. Yang pertama zina, yang kedua sutra bagi laki-laki haram, kemudian khamar dan alat-alat musik. Masih banyak lagi ayat Al-Quran dan hadis. Sampaikan kepadanya. Sampaikan ucapan-ucapan nasihat ulama. Jadi tugas kita hanya menyampaikan, sampaikan dengan ilmiah, dengan hikmah, dengan santun. Selebihnya tinggal kita banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, semoga dia mendapatkan hidayah. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Yang benar itu dari Allah, yang salah dari kebodohan kami dan dari syaitan. Kita mohon ampunan kepada Allah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.